Porsinya? Proporsinya harus diperjelas gitu ya untuk hanya pendidikan tidak Ini lagi Pak Jejen soalnya yang bagi-bagi difokusin lagi nih. mungkin ya. De jure-nya 20%, de Tapi? facto-nya di bawah 20%. Karena terdistribusi bukan saja untuk peningkatan fasilitas pendidikan tetapi juga untuk belanja pegawai. Oke. Sebut saja 20% itu ternyata di dalamnya termasuk gaji guru, gaji tenaga kependidikan. Padahal di negara-negara lain 20% itu murni untuk pembangunan pendidikan. Baik kalau begitu. Ini kalau kita berarti berpengaruh kepada kualitas pendidikan juga, kualitas dari tenaga pendidik gitu. Nah kalau kualitas tenaga pendidik sendiri mungkin Pak Jejen sendiri melihat kualitas tenaga pendidik di Indonesia ini sudah seperti apa sekarang? Ujian kompetensi guru di 10 tahun ke belakang dari range 1 sampai 10 nilainya 5. Wah. Kompetensi guru kita. Ini saya yang kaget juga nih. Ya, kenapa demikian? Karena saya ingin mengatakan bahwa kita tidak punya sistem rekrutmen guru. Sistem rekrutmen guru itu hanya dilakukan pada guru ASN, PNS. Tidak punya ini artinya tidak pernah dibuat strateginya kah oleh kementerian terkait atau memang sudah ada tapi tidak dijalankan? Dia hanya diberlakukan kepada guru ASN. PNS P3K. Sementara guru non PNS itu rekrutmen gurunya itu diserahkan kepada dinas pendidikan atau kepada kepala sekolah sehingga tidak ada standar. Kenapa demikian? Karena juga tidak ada standar gaji penghasilan yang non PNS. Oke. Tadi angkanya 74% guru kita penghasilannya di bawah upah minimum regional. Jadi bagaimana kita mau memiliki guru yang punya kompetensi yang standar, sementara gajinya sendiri tidak standar. Oke. Gitu. Balik lagi nih, kalau dari sisi ekonomi, agar anggaran ini menjadi produktif begitu ya, karena kita tahu bahwa pengeluaran-pengeluaran kita selama ini lebih banyak yang konsumtif begitu, daripada yang bentuknya investasi. Nah bagaimana kita bisa memperkuat, jangan sampai tadi anggarannya kemudian malah jadi boncos dengan program yang cukup banyak ini, Bu Esther. Sebelum ke sana saya jawab, saya koreksi ya. Jadi memang anggaran pendidikan kita itu 20% kalau kita bandingkan dengan total APBN. Tetapi kalau kita bandingkan dengan GDP itu hanya 2-3%. Jadi dibandingkan dengan negara lain, mereka lebih besar gitu ya. Contoh Malaysia saja. Ya, jadi ke depan itu saya sepakat dengan Pak JJ, harus ditambah ya, jangan dikurangi. Apalagi kalau lihat komponen-komponennya. Yang untuk menjawab pertanyaan tadi, bahwa yang namanya pendidikan itu sekali lagi, human resource development itu akan bisa kalau ada punya duit, ya enggak? Modalnya cukup, maka investasi ini juga harus didorong. Investasi masuk,
Tetapi kalau skill tenaga kerjanya tidak dilengkapi, Mumpuni, ya. maka kita hanya menjadi penonton, ya. Tenaga kerja itu tidak bisa accepted di labor market. Ya. Ya, itu yang harus dijadikan concern buat pemerintah ke depan. Selama ini data menunjukkan bahwa investasi yang masuk itu tidak ramah pada penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, yang ketiga, untuk bisa melakukan itu harus ada transfer teknologi atau research and development. 3 kunci itu untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. Investment ini apakah yang dimaksud adalah foreign direct investment atau investment dalam negeri, Bu? Both of them. Oh, both of them. Harus dua-duanya berarti. Jadi karena kan juga penguatan ya ini karena bicaranya penguatan betul ekonomi. Sekali. Karena memang kalau untuk menjadi negara maju harus kuat mulai dari investasi dari dalam negeri dan juga dari luar negeri tentunya. Ini kita kalau melihat pemirsa saat ini di layar kaca, kita lihat Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan juga Presiden Joko Widodo sudah nampak menuju lift dan langsung menuju ruang sidang paripurna, berarti saat lagi sidang akan segera dimulai. Dan kita akan melihat bagaimana laporan dari rekan kami yang sudah berada di selasar Gedung Nusantara. Sudah terhubung bersama rekan kami, rekan Nazia. Silakan rekan Nazia. Baik, Dadi, Risti dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di selasar Gedung Nusantara, tepatnya di depan ruang rapat paripurna 1, di mana ini nanti akan dilaksanakan pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Dan seperti yang Anda saksikan pemirsa tadi bahwa Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden yakni Ma'ruf Amin, serta Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden terpilih yakni Gibran Raka Buming Raka sudah terlihat hadir di kompleks parlemen, dan sebentar lagi mereka akan naik ke ruang rapat paripurna 1 untuk ikut melaksanakan acara pelantikan pada hari ini. Dan seperti yang Anda saksikan pemirsa, bahwa situasi dan kondisi saat ini di area ruang rapat paripurna 1 ini terlihat bahwa awak media sudah mulai memenuhi area ini, di mana tidak hanya awak media yang berasal dari dalam negeri, juga dari luar negeri. Ini menandakan bahwa momentum pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden ini adalah sorotan bagi seluruh masyarakat dunia. Dan seperti Anda saksikan pemirsa bahwa saat ini Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dan juga Presiden Joko Widodo sudah berada di area ruang rapat paripurna 1 dan akan melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada hari ini. Dan pemirsa serta Dadi dan juga Risti, demikian dapat kami sampaikan. Kembali ke rekan Dadi dan Risti. Terima kasih Nazia yang melaporkan dari Gedung Selasar Nusantara, dan memang nampak sudah masuk ke dalam ruang Nusantara 1 untuk segera kita akan bergabung menyaksikan sidang paripurna dalam rangka pelantikan Presiden periode 2024-2029. Dan kita lihat Presiden dan juga Presiden terpilih sudah menempati tempat yang telah ditentukan. Ya, dan tentunya juga sudah ada pimpinan-pimpinan MPR RI di atas meja di depan podium pimpinan. Ya, dan kita akan langsung saja menghantarkan Anda ke jalannya sidang paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Ayo.
Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI. Marilah kita menundukkan kepala, seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga arwah para pahlawan bangsa yang telah mendahului kita mendapatkan tempat terbaik, dan semoga kita semua diberi kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya. Mengheningkan Cipta, mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024, Bapak Joko Widodo. Beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024,
Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beserta Ibu Hajah Wuri Estu Ma'ruf Amin. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024 sampai dengan 2029 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024-2029 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Beserta Ibu Selvi Ananda Putri. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Profesor Dr. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tri Sutrisno. Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Budiono. Yang kami hormati, Ibu Dr. Anda Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang kami hormati, Ibu Hajah Soraya Hamzahas. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Ketua lembaga-lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik yang hadir. Izinkan kami perkenalkan satu persatu. Ketua Umum Partai Golkar, Dr. Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra yang diwakili oleh Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo. Ketua Umum Partai Nasdem, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Surya Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Haji Ahmad Syaihu.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Dr. Haji Zulkifli Hasan. Dan Ketua Umum Partai Demokrat, Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Yang kami muliakan, para kepala negara, kepala pemerintahan, serta utusan khusus dari negara-negara sahabat. Yang mulia para duta besar dan kepala perwakilan negara-negara sahabat, ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum, ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, para kepala staf angkatan, Saudara Anies Rashid Baswedan, dan Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, serta Saudara Ganjar Pranowo, sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2024. Para insan pers, media cetak dan elektronik, dalam dan luar negeri, para tamu undangan teristimewa, seluruh rakyat Indonesia dimanapun saudara berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita dapat menyelenggarakan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan agenda tunggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia, sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai dengan saat ini telah hadir 709 anggota MPR dari 731 anggota MPR. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Peraturan Tata Tertib MPR, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka dan quorum telah tercapai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat secara resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan, sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada kita. Sholawat dan salam, marilah kita senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, kita akan melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih hasil pemilihan umum tahun 2024. Hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi kita semua, bagi seluruh rakyat Indonesia, karena hari ini bangsa Indonesia kembali menorehkan tinta emas dalam sejarah perjalanan bangsa, yaitu berlangsungnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pilihan rakyat Indonesia. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, pilihan yang kita jalani telah berhasil dengan baik, dan kita telah bersama-sama menyaksikan
demokrasi berjalan, dan itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Kita harus merayakan setiap langkah yang telah kita ambil dalam proses ini. Mari kita terus berjalan, mari kita terus menjaga semangat ini, menebar rasa syukur, dan bersatu demi masa depan yang lebih baik. Kami yakin rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bahkan di seluruh dunia saat ini tengah menyaksikan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan segera kita laksanakan. Hadirin sidang majelis yang berbahagia, pada hari ini bangsa Indonesia akan memulai lembaran baru dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan. Pemilihan umum tahun 2024 telah menghasilkan kepemimpinan nasional yang baru, yakni Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelum memulai masa jabatannya memimpin bangsa dan negara, Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengucapkan sumpah atau janji. Sesuai amanat pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehubungan dengan itu, berdasarkan ketentuan pasal 121 ayat 3 Peraturan MPR nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib, Ketua Komisi Pemilihan Umum membacakan keputusan KPU nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Kepada Saudara Ketua KPU kami persilahkan. Salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Kesatu, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia.
Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum ditandatangani. Salinan sesuai dengan aslinya, Sekjen Komisi Pemilihan Umum tertanda Bernard Dermawan Sutrisno. Terima kasih kepada Saudara Ketua Komisi Pemilihan Umum yang telah membacakan petikan keputusan KPU. Sidang majelis hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama dengan hikmat pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 yang akan bersumpah menurut agama Islam di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Kepada para petugas, kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Persiapan pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden terpilih Republik Indonesia dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara pelantikan. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta pimpinan MPR disilakan menuju meja penandatanganan.
penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, penandatanganan berita acara oleh pimpinan MPR RI.
Dilanjutkan penyerahan berita acara oleh Ketua MPR RI kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pimpinan MPR disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur, kita telah menyaksikan upacara pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil pemilihan umum 2024. Dengan telah diucapkannya sumpah tersebut, maka mulai saat ini Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka adalah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029. Oleh karena itu, kami mengajak sidang yang mulia dan hadirin yang terhormat untuk memberi tepuk tangan yang meriah sebagai tanda penghormatan atas dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2024-2029. Atas nama pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia serta seluruh rakyat Indonesia, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah memperoleh kepercayaan rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan amanat rakyat, bangsa dan negara dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang, terhitung sejak 20 Oktober 2024 sampai dengan 20 Oktober 2029 yang akan datang. Kami berharap
Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Raka Buming Raka dapat membawa visi besar, kebijakan dan program-program yang pro rakyat. Mari kita ciptakan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, berdaya saing, di mana setiap lapisan masyarakat merasa dihargai dan terlibat. Bersama-sama kita bisa mengukir prestasi demi kemajuan bangsa. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, pembangunan di segala sektor telah berhasil. Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan berat, mulai dari pandemi COVID-19, gejolak geopolitik global, hingga perubahan iklim. Meski diterpa berbagai macam ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi Indonesia tetap stabil dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Dalam hubungan internasional, situasi global yang semakin kompleks, salah satu isu yang ditangani secara tepat adalah perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak asasi mereka. Kita semua tahu bahwa Palestina bukan hanya masalah regional, tetapi juga merupakan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan dukungan kita semua. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Melalui diplomasi yang aktif, kita dapat memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan, serta mendorong komunitas internasional untuk bersatu dalam upaya mendukung hak-hak rakyat Palestina. Oleh karena itu, kepada Presiden Prabowo Subianto, melalui mimbar yang terhormat ini, kami berharap agar dapat melanjutkan komitmen perjuangan ini, menjadikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri kita. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Atas nama pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Atas pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Semoga amal Bapak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dan Ibu Hajah Huri Estu Ma'ruf Amin yang dengan penuh kesetiaan mendampingi Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan pasal 121 ayat 6 Peraturan MPR nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib MPR yang menyatakan
setelah mengucapkan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan. Oleh karena itu, kini tibalah saatnya kita mendengarkan pidato awal masa jabatan Presiden dalam sidang paripurna ini. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan.